Apindo melihat potensi kebijakan yang akan berubah di bawah kepemimpinan Donald Trump dibandingkan Kamala Harris dan Joe Biden itu seperti apa, Pak? Bagaimana dampaknya pula ke Indonesia? Baik, saya kira gini, yang menarik adalah bahwa Donald Trump pernah jadi presiden di Amerika Betul. Serikat sebelum ini. Sehingga ada beberapa catatan-catatan yang kita lihat perubahan-perubahan yang beliau lakukan. Beralih dari waktu zamannya Obama memimpin, jadi bawah policy-polisinya Demokrat, masuk ke polisi dia dengan segala tangan besi yang dipakai di bidang perdagangan mereka. Nah, artinya ini catatan-catatan ini ada di pihak kita yang akan kita pergunakan untuk bisa mensiasati kira-kira seperti apa. Yang menarik adalah kebetulan Indonesia juga baru berganti kepemimpinannya, walaupun Pak Prabowo menjanjikan keberlanjutan dari apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tapi di zaman Presiden Joko Widodo ini pemerintahan Amerika juga dipegang oleh Joe Biden. Jadi ada sesuatu yang pastinya akan berubah. Betul. Untuk itu kita akan mengantisipasikan beberapa pembatasan-pembatasan seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Proteksionis ya, karena dia ingin mendahulukan Amerika, always America first yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi juga kami juga mengantisipasikan untuk memitigasi kira-kira kalau misalnya nanti hal-hal seperti ini juga terjadi, mengukur pada apa yang terjadi di masa lampau. Itu sih kira-kira yang kita coba antisipasi. Jadi sebenarnya tidak unprecedented karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Yes. Artinya bukan sesuatu yang kemudian akan menjadi mengagetkan buat kita karena kita pernah tahu apa yang dia lakukan. Lalu bagaimana dengan kemungkinan bahwa ya seperti kita ketahui pada 2019 lalu ada regulasi mengenai trade war antara Amerika Serikat dan China. Ya. Dan pada saat ini mungkin berbeda dengan 2019 lalu. Ekonomi China sejak pandemi itu sepertinya kehilangan momentumnya untuk pertumbuhan ekonomi kembali ya Pak. Beda seperti sebelum pra-pandemic gitu ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi lagi bagaimana dampaknya terhadap China yang notabene-nya adalah mitra dagang utama kita dan tentunya kita akan berpengaruh juga. Jelas. Jadi kalau saya lihat sebetulnya begini. Permasalahan yang terjadi tidak hanya terjadi karena Amerika Serikat yang dipimpin oleh seseorang seperti Donald Trump dan Xi Jinping yang ada di China, dan kemudian China pernah menjadi satu kunci supplier buat produk-produk komponen yang paling besar untuk Amerika Serikat, sehingga Donald Trump menganggap ini adalah satu hal yang merugikan buat mereka. Tapi lepas dari sana juga kejadian ini juga tentunya akan terukur dari terjadinya peta geopolitik yang kemudian bergeser di kawasan Eropa, misalnya masih ada konflik dengan Ukraina, tiba-tiba ada perubahan kebutuhan komponen misalnya gitu ya untuk pertahanan muncul dengan pesat di Eropa, menyulitkan buat kita juga. Dan China juga mengantisipasi situasi yang ada di Laut Cina Selatan. Lepas dari situ, permasalahan yang paling besar adalah pertumbuhan penduduk sebagai satu bentuk demographic dynamic ya, yang akan dan harus bisa diselesaikan. Jadi permasalahan dalam negeri, kemudian isu dari geopolitik menyebabkan terjadi apa yang kita lihat hari ini. Perseteruan antara Amerika dengan China, saya rasa pada satu titik tertentu dia akan kemudian sampai kepada batas toleransi mereka gitu. Untuk kemudian bisa menyadari kayak misalnya gini. China ini satu negara yang memiliki kemampuan teknologi rare earth yang paling tinggi di dunia. Betul. Amerika adalah produsen semikonduktor yang kemudian membuat produk-produk komputer yang nggak dibikin sama China. Hal ini kan nggak bisa dilepas mereka complementary. Ya. Jadi artinya pada satu titik tertentu hal ini akan mencapai saling pemahaman dan pengertian antara kedua negara ini. Oh, jadi diharapkan akan ada kompromi. Saya kira ya. Saya kira itu yang kita ingin lihat ya. Oke, harapan. Sudah terlalu banyak turmoil dan dinamika di dunia ini. Kita harapkan ini akan terjadi ya Pak. Insya Allah. Tentunya kestabilan dua adidaya itu juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi dan juga ekonomi growth di dunia ini ya. Baik, terima kasih Pak. Itu insight pertama dari Bapak Yono. Kita akan lanjutkan mungkin ke Pak Mirdal. Pak Mirdal masih bersama kami. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Safrina. Pak Mirdal, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Closing Bell. Pak, saya ingin tanyakan kalau dari sudut pandang Anda terhadap markets ya Pak ya. Jadi bagaimana dampak dari menang kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 terhadap pasar keuangan global? Bagaimana juga ini memberikan impact terhadap pasar keuangan Indonesia? Ya, kalau saya lihat gini ya Mbak Safrina. Kalau dari sisi market kelihatannya dengan terpilihnya Donald Trump lebih volatile ya, dan di sisi yang lain juga kalau kita lihat untuk ekspektasi penurunan suku bunga terutama dari The Fed ini kelihatannya tidak akan seagresif seperti ekspektasi pada dot plot terakhir atau dot plot dari hasil rapat The Fed yang terakhir. Jadi kalau misalkan tahun depan ada ekspektasi The Fed akan turunkan bunga 100 basis point, ada kemungkinan hanya turun sekitar
50 sampai 75 basis point saja. Tentu dampaknya terhadap pasar keuangan kita dari sisi yang pertama, tentu dari sisi money inflow, terutama dari foreign investor yang ada di pasar keuangan, ini kelihatannya harus masuknya tidak sederas kalau misalkan presidennya Kamala Harris. Karena kalau kita lihat memang ada kemungkinan dari sisi Donald Trump akan melakukan kebijakan fiskal yang cukup agresif, terutama dari sisi yang pertama terkait dengan kebijakan pengurangan tarif pajak untuk korporat yang kelihatannya ini bisa mendongkrak daya beli dari masyarakat Amerika Serikat dan akan mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Lalu juga kebijakan yang kedua tentu adalah kebijakan proteksionisme. Walaupun kalau untuk proteksionisme kita lihat ini kebijakannya yang paling menyasar utama adalah untuk barang-barang dari China ke Amerika Serikat. Tapi kalau dari sisi Indonesia, kemungkinan sih kalau kita lihat dari porsinya tidak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Karena kalau kita lihat juga memang kalau untuk sisi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat kelihatannya pengaruhnya tidak sebesar kalau kita mengirim barang ke wilayah Asia seperti China ataupun negara-negara ASEAN dan juga India. Jadi ya kalau kita lihat pertama dari sisi pasar keuangan tentu untuk pengaruh dari sisi inflow ataupun juga tren penguatan dari pasar, terutama dari pasar obligasi ya, kelihatannya tidak akan sebulis atau sekuat kalau misalkan presidennya Kamala Harris. Tapi ini kita masih akan lihat lebih lanjut ya Bu ya, karena tentunya juga ini juga nantinya akan berpengaruh juga terhadap implikasi suku bunga yang akan diterapkan oleh Bank Indonesia. Karena kalau misalkan suku bunga kita bisa jadi lebih rendah dan juga sejalan dengan spirit dari pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di level 8%, tentu ya kita bisa berharap dari sisi domestik kita pun, dari sisi equity market masih akan relatif kuat atau mengalami tren meningkat. Sementara kalau dari sisi untuk pergerakan nilai tukar rupiah, tentu ini juga kita akan masih lihat kaitannya dengan pengaruh dari sisi suku bunga The Fed terhadap pasar keuangan global. Sehingga ya tentu ini juga kalau kita lihat sih masih ada potensi sebenarnya untuk mata uang USD IDR atau nilai tukar rupiah kita akan menguat ke level di bawah 15.000 pada tahun depan. Mungkin dari saya sih itu dulu sih Bu Sabrina. Baik.